Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ayu Pramuswari. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang yang pertama itu penyuntingan isi sesuai dengan struktur isi teks negosiasi, dan yang kedua itu penyuntingan bahasa sesuai dengan struktur bahasa teks negosiasi. Nah, kita langsung saja ke penjelasannya ya. Nah, yang pertama di sini ada penyuntingan isi sesuai dengan struktur isi teks negosiasi. Di sini terdapat contohnya, yaitu Salman, bagaimana ya acara akhir tahun ini kita belum memutuskan akan mengadakan acara apa? Husna, ya benar. Salman, aku pikir acara akhir tahun ini lebih baik mengadakan bazar dan kreasi seni senja, diselingi dengan band sekolah dan kegiatan seni lainnya. Husna, tapi sebagian teman-teman yang lain menginginkan untuk pergi berkarya wisata ke luar kota. Selain bisa refreshing, kita bisa menambah pengetahuan tentang tempat-tempat yang kita kunjungi. Salman, loh kalau pergi berwisata bukankah akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak? Husna, menurutku itu sepadan dengan apa yang kita dapatkan ketika berwisata. Seketika itu datang seorang guru. Guru, ada apa ini? Tampaknya diskusi kalian seru sekali. Salman, iya pak, selamat siang pak, silakan duduk. Begini pak, kami sedang mendiskusikan untuk acara akhir tahun nanti. Saya mengusulkan untuk mengadakan bazar, kreasi seni, dan diselingi dengan band sekolah. Menurut saya itu lebih menghemat biaya, tetapi tetap mengasyikkan. Husna, ya pak, sedangkan saya mengusulkan pergi berkarya wisata ke luar kota. Itu atas usulan dari teman-teman yang lain. Kami bingung mau memutuskan yang mana, guru. Baik, kedua usul kalian sangat baik dan bernilai positif. Bagaimana kalau Bapak usulkan agar mengumpulkan suara terbanyak saja? Kalian buatlah semacam angket untuk memilih mana pilihan dari teman-teman yang lain. Nah, yang suara yang terbanyak itulah acara yang akan kita laksanakan. Bagaimana? Salman dan Husna, setuju Pak? Nah, untuk menyunting dari teks tersebut, itu terdapat pembuka, isi, dan penutupnya. Dari pembuka, pada teks tersebut kita dapat melihat struktur pembuka berupa kalimat awal, yaitu dua siswa sekolah menengah sedang berdiskusi menentukan acara akhir tahun sekolah. Kalimat tersebut memaparkan tentang kedua siswa yang sedang berdiskusi. Kata berdiskusi berarti membincangkan sesuatu masalah yang harus diselesaikan bersama. Hal itu termasuk dalam ciri teks negosiasi, sedangkan dalam drama pendeknya dapat dilihat pada teks berikut. Bagaimana ya acara akhir tahun kita belum memutuskan akan mengadakan acara apa-apa? Pada teks drama pendek negosiasi tersebut, Salman sebagai partisipan mengawali pembicaraan dengan mengemukakan sebuah masalah, yaitu belum adanya keputusan mengenai acara akhir tahun. Dari kalimat tersebut dapat diketahui bahwa ada sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Di bagian isi, pada teks tersebut kita dapat melihat struktur isi berupa kalimat kedua dan ketiga, yaitu mereka saling mengeluarkan pendapat mengenai jenis acara apa yang paling baik dilaksanakan untuk acara akhir tahun. Ketika itu datang seorang guru menengahi kedua siswa tersebut. Kalimat tersebut memaparkan tentang adanya beberapa pendapat dari partisipan. Pada proses ini, permintaan dan penawaran pun berlaku. Hal itu termasuk dalam ciri teks negosiasi. Yang ketiga itu ada penutup. Pada teks ini, kita dapat melihat struktur penutup pada kalimat terakhir, yaitu diskusi pun berakhir dengan keputusan voting atau pengambilan suara terbanyak. Kalimat tersebut mengandung penyelesaian dari negosiasi. Adapun bentuk drama pendeknya adalah Salman dan Husna setuju Pak. Selanjutnya, itu ada penyuntingan bahasa sesuai dengan struktur bahasa teks negosiasi. Di sini terdapat contoh, itu Ibu, Sinta, Rama, sini. Ibu mau bicara tentang ayah. Ibu, begini anak-anak, ayah kalian kan sebentar lagi pulang dari berlayar. Ibu ingin memberi kejutan pada ayah, usul ibu. Bagaimana kalau kita ajak ayah untuk makan malam spesial keluarga? Kita makan di restoran favorit ayah dan ibu dulu sebelum menikah.
Sinta, iya ibu, menurutku itu kurang berkesan. Ah, lebih baik beri ayah hadiah saja. Rama bisa mendesain kan? Nah, kita buat desain karikatur dari foto ayah kemudian beri figura agar bagus gimana? Rama, aku setuju. Hadiah itu bisa kita simpan di kantor ayah. Jadi setiap ayah bekerja di ruang kantor, hadiah itu akan selalu terlihat keren kan? Ibu, bagaimana ya? Ibu kurang setuju dengan usul kalian. Sinta, ya ibu, kalau ibu makan di restoran gak akan berkesan lama bu. Rama, nah aku ada usul, gimana kalau kita beri kejutan hadiah karikatur foto ayah saat makan malam saja. Jadi usul ibu dan Kak Sinta bisa diterima, gimana? Ibu, wah ibu setuju deh. Sinta, oke aku juga setuju. Di sini kita akan menyunting kalimat dari contoh teks negosiasi ini. Yang pertama itu menyunting kalimat persuasif, yang kedua menyunting kalimat deklaratif, yang ketiga menyunting kalimat interrogatif, yang keempat menyunting bahasa santun, yang kelima menyunting ungkapan bahasa kesepakatan, yang keenam menyunting partisipan. Di sini yang pertama itu menyunting kalimat persuasif. Pada teks di atas, kalimat persuasif ditunjukkan oleh kalimat 1. Gimana kalau kita beri kejutan hadiah karikatur foto ayah saat makan malam aja? Kalimat tersebut membujuk partisipan ibu dan Sinta agar mau menyetujui usulannya. 2. Usul ibu, bagaimana kalau kita ajak ayah untuk makan malam spesial keluarga? Kalimat tersebut bermakna menginginkan adanya persetujuan. Kalimat-kalimat persuasif tersebut memungkinkan tercapainya sebuah negosiasi sehingga tujuan dan permasalahan dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, teks di atas adalah teks negosiasi. Yang kedua, menyunting kalimat deklaratif. Pada teks di atas, kalimat deklaratif ditunjukkan oleh kalimat, begini anak-anak, ayah kalian kan sebentar lagi pulang dari berlayar. Ibu ingin memberi kejutan pada ayah. Kalimat tersebut menginformasikan mengenai niat ibu atas kepulangan ayah. Informasi ini penting sebagai bahan membicarakan negosiasi. Yang ketiga, menyunting kalimat interrogatif. Pada teks di atas, kalimat interrogatif ditunjukkan oleh kalimat yang pertama, usul ibu bagaimana kalau kita ajak ayah untuk makan malam spesial keluarga. Dan yang kedua, gimana kalau kita beri kejutan hadiah karikatur foto ayah saat makan malam aja. Kalimat tersebut menanyakan tentang sebuah usulan, apakah disepakati atau tidak. Partisipan membutuhkan informasi jawaban iya atau tidak. Pertanyaan ini sangat penting agar negosiasi menghasilkan kesepakatan. Yang keempat, itu ada menyunting bahasa santun. Pada teks di atas, penggunaan kata-kata santun terlihat pada pemilihan kata yang bermakna positif, penggunaan tanda baca, dan intonasi yang rendah. Misalnya, yang pertama, usul ibu, bagaimana kalau kita ajak ayah untuk makan malam spesial keluarga? Yang kedua, ya ibu, menurutku itu kurang berkesan. Ah, lebih baik beri ayah hadiah saja. Yang ketiga, bagaimana ya, ibu kurang setuju dengan usul kalian. Yang kelima, itu ada menyunting ungkapan bahasa kesepakatan. Pada teks di atas terdapat beberapa bahasa kesepakatan yang merupakan ciri negosiasi, yaitu yang pertama, aku setuju. Hadiah itu bisa kita simpan di kantor ayah, jadi setiap ayah kerja di ruang kantor, hadiah itu akan selalu terlihat keren kan? Yang kedua, wah ibu setuju deh. Dan yang ketiga, oke aku juga setuju. Dan yang terakhir itu ada menyunting partisipan. Pada teks ini beberapa partisipan terlibat, yaitu Ibu, Sinta, dan Rama. Partisipan merupakan kaidah pada teks negosiasi yang harus ada. Nah, itu dia penjelasan tentang tujuan materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat untuk kita semua. Demikian, dan jangan lupa selalu menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer ya. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.